Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan bioteknologi pangan ya. Di pertemuan kedua ini tentu saya berharap Anda tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena kita masih dalam masa pandemi ya. Kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup dan cabang ilmu bioteknologi ya. Apa-apa saja yang mendukung ya perkembangan ilmu bioteknologi ini sehingga dia dapat dijadikan sebagai ilmu terapan ya, sains terapan. Ya. Oke. Nah, tentunya sebelum kita memahami lebih dalam capaian yang diharapkan ya setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, tentu Anda dapat menjelaskan ruang lingkup bioteknologi secara benar ya. Kemudian Anda dapat menjelaskan berbagai macam perkembangan cabang keilmuan bioteknologi yang selanjutnya memahami keterkaitan bioteknologi dengan ilmu sains lainnya. Ya, kita bahas ya. Ini adalah ruang lingkupnya di mana kita dapat melihat, Anda bisa dapat melihat suatu apa ya, yang saling beririsan ya, di mana ada biologi, ada biokimia, ada bioengineering, ada bioteknologi ya. Nah, bioteknologi ini dia saling beririsan ya, seluruh cabang keilmuan sains terapan tadi. Nah, di sini tentu mereka memiliki peranan masing-masing ya untuk penerapan ilmu bioteknologi. Kita lihat saja ya, di mana yang pertama adalah mikrobiologi ya. Karena ini adalah merupakan ilmu yang mempelajari tentang jasad-jasad renik ya. Jasad renik tentu suatu hal yang sangat kecil tentunya. Apa saja? Ada mikroba ya, ada fungi atau kapang ya, virus, protista dan jasad renik lainnya ya, macam-macam ya, bisa plankton dan lain sebagainya. Nah, di sini apa saja yang berkaitan dengan ilmu mikrobiologi? Ada virologi ya, tentu ini yang mempelajari tentang virus. Kemudian ada arkeologi, mikologi ya maaf, ini tentang pangan tentunya. Maaf, tentang kapang ya atau fungi ya. Kemudian ada mikrobiologi pangan, mikrobiologi laut, mikrobiologi tanah, dan mikrobiologi industri. Nah, ini bagaimana dari semua bidang ini ya, apakah pangan, laut, dan tanah, industri ini peran serta ya mikroba dalam bidang-bidang tersebut. Kemudian apa saja ruang lingkup mikrobiologi, sejarah penemuan mikroba. Nah, ini tentu sudah dipelajari ya, bagaimana proses penemuan mikroba. Kemudian macam-macam mikroba di alam. Nah, karena kita tahu bahwasanya karakteristik alam itu sangat mempengaruhi keberadaan mikroba di dalamnya. Kemudian struktur sel mikroba dan fungsinya, metabolisme mikroba secara umum, pertumbuhan mikroba dan faktor lingkungan, ya, mikrobiologi terapan di bidang lingkungan dan pertanian. Karena memang lingkungan ini yang berada di sekitar kita ini ya, sangat banyak peran mikroba yang dirasakan di sini ya, mulai dari sebagai pembusukan, sebagai pengurai, sebagai bioremediasi ya, sebagai apa lagi macam-macam ya. Patogen tentunya juga bisa. Kemudian aspek pembelajaran mikrobiologi salah satunya bagaimana karakteristik sel hidup ya, karakteristik mikrobanya, keragaman mikrobanya, peradaan mikroba dalam tubuh hewan dan tumbuhan ya, peranan mikroba dalam kehidupan ya. Kemudian ada ilmu biokimia ya, selanjutnya adalah ilmu biokimia. Biokimia adalah merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi komponen seluler. Nah, ini berbicara tentang biokimia, tentu kita berbicara tentang bagaimana metabolisme dalam tubuh ya, apakah itu manusia, hewan, tumbuhan itu menghasilkan dalam suatu biomolekul penting ya, apakah itu protein, karbohidrat, lipid ya, asam nukleat dan macam-macam yang lainnya ya. Yang tentunya peran serta ini sangat mendukung ya, sangat mempengaruhi keberadaan seluler yang ada di dalam tubuh. Nah, ini beberapa definisi lain dari biokimia adalah bagaimana ilmu yang berhubungan dengan berbagai molekul di dalam sel atau organisme hidup sekaligus dengan reaksi kimianya.
Kemudian ada proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup, ya. Seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh, ya, mulai dari kita melakukan makan, ya, kemudian sampai makan itu dicerna di dalam tubuh, kemudian proses sekresi yang terjadi di dalam tubuh, ya. Nah, ini adalah suatu siklus biokimia selalu ada dalam tubuh kita. Nah, apa saja yang dipelajari tentang asam nukleat, ya? DNA, RNA, enzim, struktur dan fungsi sel, cairan tubuh dan pernapasan, ya, pencernaan makanan, metabolisme karbohidrat, lipid, protein, vitamin, hormon, dan jalur metabolisme lainnya. Nah, ini adalah beberapa contoh biomolekul selulernya. Ada asam amino, ya, ada nukleotida, ada karbohidratnya adalah strukturnya, ya, Anda bisa lihat strukturnya. Kemudian ada lipid, ya. Selanjutnya ilmu yang terkait dengan bioteknologi adalah genetik, ya, di mana kita mempelajari aspek yang menyangkut tentang pewarisan sifat atau genetik, ya, dari suatu organisme. Apa saja, ada kromosom, DNA, RNA, dan molekul seluler lainnya, ya. Ini di bidang kedokteran tentu ruang lingkup genetik bisa mempelajari tentang kelainan penyakit keturunan, golongan darah. Di bidang pertanian itu bagaimana bibit unggul suatu hewan, ya, suatu tanaman yang bisa dikembangkan di pertanian dan peternakan, ya. Tentunya di sini meningkatkan, ya, hasil bibit dari peternakan dan pertanian tersebut. Ini adalah kajiannya, bidang kajian dari genetika itu ada dimulai dari molekuler hingga populasi, ya. Secara lebih rinci itu genetika berusaha menjelaskan tentang material pembawaan genetik, bagaimana informasi itu diekspresikan, kemudian bagaimana informasi itu dipindahkan dari suatu genetik, dari suatu individu yang baru ke individu yang lain, gitu. Jadi ini kita juga bisa melihat pewarisan sifat, ya. Kemudian dalam genetik itu ada yang dikenal dengan istilah phenotype, ada genotype, ya. Phenotype itu apa? Yaitu bentuk luar atau karakter yang tampak pada suatu individu, ya. Misalkan Anda bisa lihat rambut itu rambut pirang, ya, rambut lurus, mata biru, ini adalah phenotype-nya. Kemudian genotype-nya itu susunan kode gennya, ya, atau DNA-nya, ya, dalam suatu individu itu, karena memang setiap individu itu berbeda-beda kode genetiknya. Dia hanya terdiri dari 4 basa, ya, adenin, guanin, sitosin, dan timin itu, tetapi susunannya itu yang berbeda-beda. Yang membuat orang itu berbeda adalah susunannya tadi. Kemudian ini adalah bentuk dari struktur DNA, ya, RNA, ya. DNA itu dimana dia merupakan double helix, ya, terdiri dari untaian dari suatu basa nukleotida, ya, dengan yang dihubungkan dengan ikatan hidrogen dan ikatan fosfodiester, ya. Sedangkan RNA itu hanya single stranded, ya, atau satu pita. Kemudian biologi sel, ya, di mana ini akan tentu berbicara tentang sel, ya, bagaimana sifat-sifat fisiologi sel, ya, struktur sel, ya, lingkungan dan interaksi sel, daur hidup sel, kemudian skala mikroskopiknya maupun skala molekulernya. Kemudian ini adalah bentuk dari sel dan kompartemennya, ya, macam-macam, ya. Ada sel prokariot, ada sel eukariot, ya, karena memang makhluk hidup ini dibagi menjadi bentuk dari kompartemen selnya itu dibagi menjadi 2, ada prokariot dan eukariot. Kita termasuk adalah eukariotik, ya, yang lebih kompleks selnya. Sedangkan yang prokariot itu contohnya adalah bakteri. Nah, ini adalah kompartemen-kompartemen sel, ya. Ada membran plasma, sitoplasma, retikulum endoplasma, kompleks Golgi, lisosom, mitokondria, plastid, ya, mikrotubul dan lain sebagainya. Kemudian rekayasa genetik, ya, di sini ada transplantasi atau pencakupan suatu gen di mana dapat bersifat antar gen dan dapat pula lintas gen, ya, yang bertujuan tentu untuk mendapat suatu produk yang lebih unggul, ya, karena memang kita apa yang kita targetkan itulah yang dihasilkan, gitu.
Nah, ini ada beberapa teknik dalam proses transfer gen ini, ada transduksi, ada transformasi, ada konjugasi ya. Ini nanti kita akan lebih uh, bahas ya lebih mendalam itu di kuliah rekayasa genetik. Ini adalah prosesnya ya, transformasi, ada transduksi dan konjugasi. Nah, apa saja produk dari rekayasa genetik itu ada tanaman transgenik, hewan transgenik ya. Kalau dari segi bidang kedokterannya itu ada antibodi monoklonal, ada antibiotik, vaksin, dan protein rekombinan. Kemudian ada bioinformatika ya. Ini adalah salah satu ilmu yang baru, tentu ini belum familiar bagi Anda tentunya ya. Karena memang masuknya ke Indonesia pun, pengembangannya di Indonesia pun terbilang baru ya ilmu ini. Di mana ilmu yang mempelajari penerapan teknik komputasi ya dalam pengelolaan informasi biologis ya. Apa saja informasi biologis itu ya, tentu tentang DNA tadi, RNA tadi ya, protein ya, makromolekul dan lain sebagainya. Nah, di sini penerapannya mencakup metode-metode matematika, statistik, informatika, fisika, biologi, dan kedokteran tentunya di sini. Nah, karena memang bioinformatik ini merupakan pembahasan yang sangat sangat high, berbicara tentang programming ya, program ya, software ya. Tentu di sini orang yang yang sangat tertarik dengan software ya, dengan pemrograman ya. Karena harus kuat basicnya di sini. Apa saja bidang pembahasannya, bagaimana kita mengelola informasi biologis di sini, pensejajaran sequence, alignment, kemudian prediksi struktur dan meramalkan suatu bentuk protein ya, DNA, RNA, kemudian analisis filogenetik ya, kita dapat mengelompokkan makhluk hidup ya berdasarkan nenek moyangnya. Itu ada analisis filogenetiknya ya. Kemudian ada analisis ekspresi gen ya. Apakah gen yang kita sisipkan tadi, kita introduksikan tadi ke dalam sel yang baru ya, terekspresi nggak gitu. Nah, kita dapat melihat dengan analisis bioinformatik. Nah, ini ada beberapa situs informasi database yang bisa kita akses ya dengan secara online. Ada NCBI ya, ada NMBL, kemudian ada DDBG ya. Ini adalah software-software yang free ya, yang bisa diakses secara online ya. Kemudian ada analisis sequence DNA ya. Beberapa tahapannya diantaranya bagaimana kita melakukan pencarian sequence DNA yang diinginkan secara cepat. Jadi ketika Anda ingin melakukan analisis molekuler dari suatu organisme, ya misalkan itu bakteri, nah Anda bisa sequence terlebih dahulu DNA bakteri tersebut, kemudian kita bisa submitnya dalam database GenBank tadi ya. Yang salah satunya itu NCBI. Kemudian membandingkan sequence yang didapat dengan yang tersedia di GenBank ya menggunakan teknik BLAST ya. Kemudian BLAST ini adalah salah satu komponen dalam NCBI tadi ya. Nanti akan lebih banyak dibahas di mata kuliah bioinformatik ya. Kemudian melakukan analisis sequence DNA dengan cluster W ya. Kemudian ada membuat pohon filogenetik. Itu adalah ini kita melihat keragaman dari sequence DNA ya. Nah, pada website NCBI itu dapat diakses dengan program BLAST atau Basic Local Alignment Search Tool ya, di mana ini kita dapat menganalisa kesamaan yang didesain ya untuk mengeksplorasi semua database sequence yang ada di GenBank, baik berupa DNA, RNA maupun protein. Kemudian ada ilmu virologi ya, di mana ini adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang virus. Nah, sekarang ini kita masa pandemi virus COVID-19, tentu ini sudah menjadi ilmu yang harus Anda pahami ya. Bagaimana virus itu bekerja, bagaimana virus itu menempel, bagaimana virus itu bersiklus hidupnya di dalam sel gitu. Kenapa dia bisa mengenali sel yang ada di tubuh kita gitu, dan dia spesifik terhadap sel tersebut gitu.
Nah, ini kita akan pelajari di virologi ya. Nah, ini adalah masa virus itu makhluk hidup atau tidak ya. Kadang kita berpikir seperti itu karena memang secara apa namanya makhluk hidup itu dia bisa berdiri sendiri gitu. Dia bisa survive sendiri. Ini tidak, virus itu di luar sana ya, di alam bebas dia mati gitu, tidak ada inangnya, dia mati gitu. Dia bakal hidup itu ketika dia berada di dalam inang. Nah, ini yang menjadi karena memang eh, dia digolongkan sebagai metaorganisme ya, antara benda hidup dan benda mati ya. Bentuknya ada yang tabung, polihidris, kemudian dabola, ada huruf T gitu, macam-macam ya. Dan dia hanya mempunyai bahan genetiknya hanya berupa DNA atau RNA ya. Kemudian virus akan melakukan perbanyakan diri di dalam sel yang diinfeksinya ya. Bagaimana dia bisa mengenali sel itu? Karena ada reseptor ya, reseptor yang ada di sel kita. Kemudian ada enzimologi ya. Enzimologi tentu berbicara tentang enzim. Nah, ini adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis ya, mempercepat reaksi tetapi dia tidak ikut bereaksi. Nah, ini gimana tuh? Dia mempercepat suatu reaksi kimia tetapi dia tidak ikut bereaksi ya. Hanya dia menginduksi ya percepatan suatu reaksi. Nah, hampir semua enzim itu adalah protein, tetapi tidak semua protein itu adalah enzim. Ya, jadi artinya enzim ini bagian dari suatu protein ya, tetapi protein itu kan luas, banyak macam. Ada hormon, ada antibody juga gitu, protein juga gitu. Kemudian pada reaksi yang dikatalisis oleh enzim, molekul awal reaksi disebut dengan substrat ya, karena dia enzim itu akan bekerja ketika substrat itu dikenali oleh si enzim. Ya. Ini adalah proses beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada substrat, suhu, keasaman, kofaktor, dan inhibitor. Nah, ini kita cepatkan saja. Ini beberapa enzim yang sudah familiar di telinga kita ya, yang sudah dikomersilkan. Ada lipase, amilase, protease, selulase, glukonase, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini ya. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya dengan baik. Silahkan dibaca modulnya dan sumber yang lain yang relevan dengan materi kita kali ini. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.